Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami di sini akan menyampaikan materi pengelolaan kualitas udara mengenai planetary boundary layer dan polutan udara beserta solusi inovatifnya. Berikut anggota dari kelompok 13. Selanjutnya, ini adalah poin pembahasan yang akan kami bahas pada video kali ini. Langsung aja pada pembahasan pertama. Apa sih itu planetary boundary layer atau bisa disingkat PBL? Jadi, PBL adalah lapisan atmosfer bawah di mana interaksi antara permukaan bumi dan atmosfer terjadi secara langsung. Ketebalan PBL dapat bervariasi dari beberapa ratus meter hingga beberapa kilometer, tergantung pada faktor-faktor seperti waktu hari, kondisi cuaca, dan topografi. Faktor-faktor pengaruh PBL. Yang pertama adalah radiasi matahari. Radiasi matahari memanaskan permukaan bumi yang kemudian memanaskan udara di atasnya. Pemanasan ini menyebabkan konveksi yang membantu mencampur udara di PBL. Variasi intensitas radiasi matahari sepanjang hari dan sepanjang tahun dapat mempengaruhi ketinggian dan struktur PBL. Yang kedua, turbin angin. Kecepatan angin dan arahnya mempengaruhi pertukaran udara antara PBL dan lapisan udara di atasnya. Turbin angin dapat mengubah pola aliran udara di PBL yang dapat mempengaruhi proses atmosfer lainnya. Yang ketiga adalah topografi. Bentuk permukaan bumi seperti gunung, lembah, dan daratan dapat mempengaruhi pola aliran udara di PBL. Misalnya, gunung dapat menghalangi aliran udara yang dapat menyebabkan terbentuknya pola angin lokal dan akumulasi polutan di lembah. Topografi juga mempengaruhi intensitas radiasi matahari yang diterima di permukaan bumi yang dapat mempengaruhi pemanasan PBL. Aliran jet polar terhadap PBL. Aliran jet polar merupakan aliran udara sempit dan kencang yang bergerak dari barat ke timur di sekitar kutub utara dan selatan. AJ ini memiliki pengaruh signifikan terhadap planetary boundary layer, yaitu lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi. Berikut ini adalah beberapa pengaruh AJ terhadap PBL. Yang pertama adalah divergensi dan konvergensi. Divergensi dapat menyebabkan pembentukan sistem tekanan rendah yang dapat memicu badai dan hujan. Konvergensi dapat menyebabkan pembentukan sistem tekanan tinggi yang dapat membawa cuaca cerah dan kering. 2. Turbulensi. Turbulensi ini disebabkan oleh pergeseran angin yang kuat dan perubahan tekanan udara yang cepat. Turbulensi dapat berbahaya bagi pesawat terbang dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi penumpang. Yang ketiga adalah pencampuran udara. Pencampuran udara ini dapat membantu mendistribusikan panas, kelembaban, dan polutan di seluruh PBL. Pencampuran udara yang baik dapat membantu menjaga kualitas udara di PBL. Adapun hubungan antara PBL dengan penyebaran polutan di udara. Yang pertama, pertukaran udara. PBL memfasilitasi pertukaran udara antara permukaan bumi dan lapisan udara di atasnya, yang membawa polutan dari sumbernya ke udara terbuka. Yang kedua, stabilitas atmosfer. Stabilitas atmosfer di dalam PBL memengaruhi tingkat dispersi polutan. Pada kondisi stabil, polutan cenderung terperangkap di PBL. Sementara pada kondisi tidak stabil, polutan dapat diangkut lebih tinggi ke atmosfer. Yang ketiga, efek topografi. Topografi memengaruhi pola aliran udara di PBL yang pada gilirannya memengaruhi pola penyebaran polutan. Misalnya, lembah dapat memperburuk akumulasi polutan. Selanjutnya juga terdapat inovasi dari PBL itu sendiri. Yang pertama, pengembangan model penyebaran polutan yang lebih akurat dan efisien. Yang kedua, peningkatan pengetahuan dan pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, pengembangan kebijakan yang lebih efektif. Yang keempat, peningkatan pengenalan dan penggunaan data dan informasi. Yang kelima, peningkatan kolaborasi antara pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa PBL ini memiliki peran yang penting dalam membantu penyebaran polutan udara, karakteristik alirannya, hingga apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir penyebaran polutan tersebut. Cukup sekian untuk pemaparan video kali ini. Kami mohon maaf bila ada beberapa kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, tentu dalam memenuhi inovasi-inovasi tersebut, kita perlu peran Pentahelix dalam mewujudkannya. Pentahelix terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, akademisi, dan masyarakat. Nah, pemerintah pusat dapat berkontribusi dalam mengembangkan kebijakan dan peraturan yang lebih ketat terkait emisi polutan, mendukung penelitian dan pengembangan teknologi, serta meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang kualitas udara. Selanjutnya, dari pemerintah daerah dapat mengembangkan program dan strategi mengurangi emisi polutan di daerahnya, memantau kualitas udara, dan bekerja sama dengan masyarakat dan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas udara. Selanjutnya, oleh pengusaha dapat menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi emisi polutan dari operasinya, mendukung serta mematuhi inisiatif program pemerintah dan meningkatkan edukasi karyawannya. Selanjutnya ada akademisi yang bisa melakukan penelitian tentang PBL dan penyebaran polutan di udara, mengembangkan teknologi baru, dan berbagi pengetahuan dan keahliannya. Terakhir adalah peran masyarakat, di mana mereka bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan transportasi publik yang lebih ramah lingkungan, menggunakan energi yang efisien dan mengurangi konsumsi energi, serta mendukung inisiatif dan program pemerintah.